menyampaikan materi tentang sampah menggunakan siapa yang salah. Di sini saya situasi maksudnya sebagai moderator dan di samping saya ada Denda Anjali Sakitri sebagai pembicara dua, di sampingnya ada Wahyu Budiana sebagai pembicara dua, dan yang terakhir ada Eva Saputra sebagai moderator. Izinkan Bapak kami untuk memulai presentasi. Silakan pembicara untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Denda Anjali Sakitri. Saya sebagai pembicara satu. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Sampah merupakan salah satu masalah bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Alasan kami memilih topik ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan dari sampah. Bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, banyak sampah yang menumpuk sehingga menjadi gunung-gunung. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan dari manusia atau proses lingkungan yang terbentuk padat maupun cair. Sampah jika dikelola dengan tidak baik bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, penyakit, bahkan hingga banjir seperti gambar di samping. Jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik bisa menggosok, contoh seperti sisa makanan, sayuran, dan kulit buah. Yang kedua ada sampah anorganik yang sulit terurai. Biasanya terbuat oleh manusia, contoh seperti plastik, botol kaca, dan kaleng. Yang ketiga atau yang terakhir ada sampah kritikal, bahan berbahaya dan beracun, contoh seperti pestisida, obat-obatan yang beracun. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Budiana akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Anita. Yang selanjutnya adalah wujud sampah. Sampah sendiri memiliki banyak sekali wujud, terutama adalah sampah padat seperti plastik, botol kaca, logam, dan kertas. Yang selanjutnya adalah sampah cair. Sampah cair bisa berupa seperti deterjen, limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Yang selanjutnya ada sampah gas. Sampah gas sendiri bisa terjadi pada asap kendaraan dan polusi dari pabrik. Sampah sendiri memiliki banyak sumber, terutama pada rumah tangga seperti sisa makanan dan plastik ataupun kertas. Kegiatan industri atau pabrik seperti limbah kimia atau logam dan plastik. Selanjutnya ada kegiatan di pertanian seperti jerami dan pestisida. Kegiatan konstruksi atau kegiatan pembangunan seperti kayu, semen, serta besi bekas. Dampak sampah sendiri memiliki banyak sekali dampak negatif, terutama menyumbat saluran air yang mengakibatkan terjadinya banjir. Yang selanjutnya menyebabkan pencemaran air, tanah, serta udara. Dan yang terakhir merusak ekosistem hewan maupun tumbuhan. Sampah bisa diolah menjadi 3 cara, yaitu dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama dari reduce. Reduce bisa kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Yang kedua ada reuse, gunakan sampah barang dari yang pakai. Yang ketiga ada recycle, olah sampah menjadi barang yang bernilai guna. Baik, apakah ada pertanyaan? Nah, itulah penyampaian dari presentasi kami. Silakan yang
memohon pertanyaan sesuai dengan materi yang telah kami paparkan tadi. Silakan. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Walidaya dari kelompok 3. Ini ditanya, apa yang kalian lakukan agar dapat mengurai sampah anorganik dengan cepat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok lain, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo dari kelompok 1 akan bertanya. Jadi, setelah pemaparan kalian mengenai jika sampah itu membawa dampak buruk, maka apakah sampah yang dianggap sebagai pembawa yang dianggap paling memiliki dampak negatif itu bisa digunakan atau memiliki dampak positif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bertanya lain. Apa dampak positif dari harus? Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok budaya akan dijawab oleh pembicara. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok hidayah. Jika itu sampah plastik bisa dimakan, tapi jika itu sampah kaca atau kaleng bisa dikubur. Baik, bisa diterima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Wahyu Widodo akan dijawab oleh pembicara. Baik, kan tadi pertanyaannya Bina bisa diulang. Baik. Dari pemaparan kalian sebelumnya dikatakan bahwa sampah memiliki dampak negatif. Nah, dari sampah yang dikatakan negatif tersebut, apakah sampah tersebut bisa dibuat menjadi hal yang positif? Ya, izin menjawab ya Pak. Sampah bisa dibuat menjadi hal positif yang bisa dijual dan bernilai dengan contohnya tadi ada di reduce, sampah bisa diolah kembali dan bisa dijual kembali. Terima kasih apabila pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan kakak. Baik, kami akan selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti. Boleh dijawab pembicara? Ya, bisa diulang pertanyaannya Mas Siti? Apa dampak positif dari hasil sampah? Dampak positif dari sampah bisa didaur ulang, contoh dibuat seperti hiasan di rumah atau di ruang tamu. Bisa diterima? Untuk dampak negatif sendiri bisa menyebabkan aliran kau seperti bisa menyebabkan banjir dan bisa membuat penyakit pada lingkungan sekitar. Oh ya, maaf, tadi ada satu kelompok yang lupa. Silakan yang bertanya apa? Perkenalkan saya Iman, saya ingin bertanya berapa lama sampah anorganik bisa terlihat seperti fotosintesis dan styrofoam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh pembicara. Baik, izin menjawab. Untuk waktu kira-kira itu membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi sebaiknya dibakar saja, maka itu akan terurai sangat mudah. Panjangnya berapa tahun? Jangkanya ini perkiraan sekitar 1 tahun yang lebih kalau tidak diurai.
Baik, bisa diterima? Udah. Baik, dari seluruh pertanyaan dari teman-teman akan disebutkan oleh moderator. Dari pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Wahyudi dan Denita dapat disebutkan bahwa sampah menumpuk menunjukkan bagaimana kita dalam menjaga lingkungan. Sampah menumpuk juga bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa kepedulian. Sampah juga bisa diolah menjadi kerajinan tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian presentasi dari bapak kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami. Terima kasih pada teman-teman sudah menyimak hingga sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.